Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandiwara Jumaya Nurhak dengan nomor pokok mahasiswa 242170111107 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai objek material dan objek formal geografi yang kemudian akan dikaitkan dengan 10 konsep geografi melalui studi kasus di Provinsi Bengkulu. Nah, pembahasan ini tuh penting karena dengan memahami konsep dan objek dalam geografi, kita bisa melihat bagaimana setiap wilayah di Indonesia itu memiliki karakteristik unik yang terbentuk dari hubungan antara alam dan manusia. Mari kita pahami bersama bagaimana fenomena geosfer di Bengkulu ini menjadi contoh nyata penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Bengkulu merupakan salah satu provinsi di bagian barat Pulau Sumatera yang memiliki kekayaan alam, sosial, dan budaya yang sangat menarik untuk dikaji secara geografis. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah barat, Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi di sebelah timur, serta Provinsi Lampung di bagian selatan. Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan yang terakhir Kabupaten Kaur. Objek material geografi adalah fenomena geosfer, yaitu segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi dan dapat dikaji dari sudut pandang geografi. Fenomena ini terdiri dari 5 lapisan utama, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Sekarang kita mulai dari fenomena litosfer, yaitu lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Secara geologis, Provinsi Bengkulu terletak di jalur pegunungan Bukit Barisan, yaitu deretan pegunungan yang membentang di sepanjang Pulau Sumatera. Selain itu, Bengkulu juga berada dekat dengan zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Artinya, di bawah Laut Samudra Hindia, lempeng Indo-Australia terus menekan ke arah utara dan menukik ke bawah lempeng Eurasia. Proses inilah yang menyebabkan Bengkulu sering mengalami aktivitas tektonik seperti gempa bumi dan pergeseran tanah. Salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi adalah gempa bumi tahun 2007 yang mengguncang wilayah Bengkulu Tengah dan sekitarnya dengan kekuatan lebih dari 7 skala Richter. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan pada pemukiman dan infrastruktur sekaligus menjadi pengingat bahwa wilayah ini termasuk zona rawan bencana geologi. Selain aktivitas tektonik, Bengkulu juga memiliki aktivitas yang penting, yaitu keberadaan Gunung Kaba di Kabupaten Rejang Lebong. Gunung Kaba merupakan gunung api aktif dengan ketinggian sekitar 1952 meter di atas permukaan laut. Gunung ini termasuk bagian dari jalur vulkanik Bukit Barisan dan memiliki kawah ganda yang masih menunjukkan aktivitas fumarola atau keluarnya gas panas dari celah batuan. Aktivitas vulkanik Gunung Kaba tidak hanya membentuk relief khas seperti lembah, perbukitan, dan aliran lava lama, tetapi juga membantu tanah di sekitarnya menjadi subur. Kondisi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terutama untuk kegiatan pertanian dan perkebunan seperti kopi dan sayuran dataran tinggi. Jadi, fenomena litosfer di Bengkulu menunjukkan bagaimana proses alam internal bumi membentuk karakteristik permukaan wilayah sekaligus mengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Selanjutnya kita bahas fenomena hidrosfer, yaitu lapisan perairan yang mencakup laut, danau, sungai, dan air tanah. Bengkulu memiliki beberapa danau alami seperti Danau Dendam Tak Sudah yang terletak di kota Bengkulu. Danau ini memiliki keindahan alam yang menawan, dikelilingi hutan dan perbukitan, serta menjadi sumber air dan habitat berbagai flora dan fauna air tawar. Di Bengkulu, salah satu ciri khas hidrosfernya adalah keberadaan pantai panjang yang membentang sekitar 7 km di tepi Samudra Hindia. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang halus, ombak besar khas laut lepas, dan barisan cemara serta pinus di sepanjang tepi pantai. Selain menjadi destinasi wisata, pantai panjang juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan ekonomi seperti usaha kuliner, wisata air, dan perikanan pesisir. Namun pantai ini juga menghadapi tantangan berupa abrasi dan gelombang tinggi yang dapat mengikis garis pantai. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perairan di Bengkulu baik laut maupun danau memainkan peran penting dalam kehidupan, pariwisata, dan keseimbangan lingkungan wilayah ini. Atmosfer, udara, dan iklim Bengkulu tergolong tropis basah dengan curah hujan tinggi hampir sepanjang tahun. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanah subur cocok untuk pertanian, tapi di sisi lain juga menimbulkan potensi banjir dan longsor, terutama di daerah dataran tinggi seperti Rejang Lebong dan Kepahyang. Biosfer, kehidupan tumbuhan dan hewan. Di Bengkulu terdapat Taman Nasional Kerinci Sebelat, salah satu kawasan hutan lindung terbesar di Sumatera. Di sini hidup Rafflesia arnoldi, bunga terbesar di dunia. Antroposfer, manusia dan aktivitasnya. Penduduk Bengkulu tersebar di dataran rendah dan tinggi, dengan mata pencaharian utama di bidang pertanian, perikanan, dan pariwisata. Aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan agar keberlanjutan wilayah dapat terjaga. Fenomena-fenomena tersebut dapat dikaji menggunakan 10 konsep dasar geografi. Yang pertama itu ada lokasi. Nah, Bengkulu terletak di pesisir barat Sumatera berbatasan dengan Samudra Hindia di barat dan Provinsi Sumatera Selatan di timur. Letak ini tuh membuat Bengkulu berpotensi wisata bahari sekaligus rawan bencana gempa dan tsunami. Yang kedua ada jarak. Bengkulu berjarak sekitar 890 km dari Jakarta. Faktor jarak ini mempengaruhi akses ekonomi dan transportasi antar wilayah. Yang ketiga, keterjangkauan. Meski memiliki jalan lintas barat Sumatera, topografi bergunung membuat beberapa daerah di pedalaman Bengkulu itu sulit dijangkau. Yang keempat, ada morfologi. Kondisi fisik Bengkulu didominasi oleh pegunungan bukit, barisan, dan dataran rendah pesisir. Nah, bentuk lahan ini tuh mempengaruhi pola pemukiman dan jenis kegiatan ekonomi penduduk. Yang kelima, ada pola. Pola pemukiman di Bengkulu cenderung memanjang mengikuti garis pantai dan aliran sungai. Yang keenam, ada aglomerasi. Aktivitas penduduk banyak berpusat di kota Bengkulu yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Yang ketujuh itu ada nilai kegunaan. Sumber daya alam seperti hutan, laut, dan hasil bumi itu memiliki nilai ekonomi tinggi baik untuk masyarakat lokal maupun daerah lain. Yang kedelapan itu interaksi dan interdependensi. Bengkulu itu menjalin hubungan ekonomi dengan daerah sekitar melalui perdagangan, hasil pertanian, dan perikanan. Yang kesembilan ada diferensiasi area. Setiap kabupaten di Bengkulu itu mempunyai karakteristik berbeda. Misalnya itu Rejang Lebong sebagai daerah pegunungan dan Muko-Muko sebagai wilayah pesisir. Yang terakhir ada keterkaitan ruang. Kegiatan di satu wilayah itu dapat mempengaruhi wilayah lainnya. Misalnya aktivitas pertanian di dataran tinggi berhubungan dengan distribusi hasil panen ke pesisir. Ciri khas dan kebudayaan Bengkulu.
Bengkulu tidak hanya menarik dari sisi alam, tetapi juga kaya akan budaya dan tradisi yang unik. Upacara Tabut adalah perayaan budaya setiap bulan Muharram untuk mengenang gugurnya cucu Nabi Muhammad SAW yang kini menjadi daya tarik wisata religi. Kain bersurek, kain khas Bengkulu dengan motif kaligrafi Arab, melambangkan keindahan dan keislaman masyarakatnya. Rumah adat Bubungan 5 mencerminkan filosofi gotong royong dan kebersamaan. Kuliner khas seperti pendap dan nama menunjukkan kekayaan rempah dan hasil laut daerah ini. Selain itu, Bengkulu juga memiliki simbol alam berupa Rafflesia arnoldii yang menjadi ikon kebanggaan provinsi. Dari pembelajaran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Provinsi Bengkulu merupakan wilayah dengan fenomena geosfer yang lengkap dan bervariasi. Dengan memahami objek material, kita mengenal unsur-unsur alam dan kehidupan manusia. Melalui objek formal, kita mempelajari bagaimana geografi menganalisis fenomena tersebut. Dan dengan 10 konsep geografi, kita dapat menjelaskan hubungan perbedaan dan keterkaitan antar wilayah secara utuh. Semua ini menunjukkan bahwa geografi tidak hanya mempelajari peta dan tempat, tetapi juga hubungan dinamis antara manusia dan bumi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang keindahan dan potensi wilayah Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.